Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan pada mata kuliah manajemen operasi. Mata kuliah manajemen operasi, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sesi pertama. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, izin kami untuk memperkenalkan skenario pembelajaran di mata kuliah ini. Pertama, tutorial ini berlangsung selama 8 minggu yang aktivitasnya terbagi menjadi 8 kali inisiasi atau 8 sesi. 3 kali tugas wajib, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 di sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. 8 kali tes formatif dalam bentuk kuis dalam setiap inisiasi dan 8 kali forum diskusi, dan ini juga setiap sesi. Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda dalam mengikuti materi, terdapat latihan formatif pada tiap sesi atau tiap minggu yang dapat Anda kerjakan. Hal ini bermanfaat untuk melatih Anda dalam mengerjakan soal dalam ujian nanti. Adapun komposisi penilaian akhir dilakukan dengan pola perhitungan sebagai berikut. Pertama, nilai diskusi 30%, ada di dalam forum, dan nilai tugas itu 50%. Kemudian ada nilai partisipasi 20%. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, membahas manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi itu sendiri merupakan fungsi bisnis yang merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Peran manajemen operasi mengubah input perusahaan menjadi barang atau jasa. Jadi input sumber daya manusia, fasilitas dan proses bahan, teknologi, dan informasi. Outputnya barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, hubungan manajemen operasi dengan fungsi bisnis lain. Nah, pertama, pemasaran atau marketing. Yang kedua, keuangan atau finance. Yang ketiga, sistem informasi atau information system. 4, manajer sumber daya manusia atau human resource. Kemudian ada akuntansi, accounting. Selanjutnya ada teknik atau engineering. Yang selanjutnya, rekan mahasiswa, lalu kita bahas terkait dengan 3 fungsi organisasi. Nah, untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi melakukan 3 fungsi. Pertama, pemasaran yang menghasilkan permintaan atau setidaknya menerima pesanan untuk suatu produk atau layanan, atau tidak ada yang terjadi sampai ada penjualan. Produksi atau operasi yang menciptakan, memproduksi, dan menyerahkan produk. Keuangan, akuntansi yang melacak seberapa baik kinerja organisasi, membayar tagihan, dan mengumpulkan uang. Manajemen operasi dan teknologi. Nah, manajemen operasi pertama berkaitan dengan 3 jenis teknologi, yaitu teknologi produk dan layanan, teknologi proses, kemudian ada teknologi informasi. Ketiganya berdampak besar pada biaya, produktivitas, dan daya saing. Pembagian organisasi. Organisasi dapat dibagi menjadi 2. Organisasi manufaktur menghasilkan barang fisik berwujud yang dapat disimpan dalam persediaan sebelum dibutuhkan. Organisasi jasa menghasilkan produk tidak berwujud yang tidak dapat diproduksi sebelumnya. Nah, tantangan manajemen operasi. Peningkatan produktivitas. Ada peningkatan produktivitas, ada globalisasi, kemudian kemitraan rantai pasokan, kemudian keberlanjutan, pengembangan produk yang cepat, kustomisasi massal, operasi ramping. Ya, demikian. Strategi operasi. Nah, strategi operasi dapat dilihat sebagai bagian dari proses perencanaan yang mengkombinasikan
mewujudkan tujuan operasional dengan organisasi yang lebih besar. Strategi operasi adalah rencana yang menentukan desain dan penggunaan sumber daya untuk mendukung strategi bisnis. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, strategi operasi perusahaan manufaktur itu tujuan utama pengembangan strategi manufaktur untuk menerjemahkan dimensi kompetitif yang diperlukan menjadi persyaratan kinerja krisis operasi. Yang kedua, untuk membuat rencana yang diperlukan untuk memastikan bahwa kemampuan operasi memadai. Langkah-langkah untuk memprioritaskan dimensi tersebut antara lain melakukan segmentasi pasar menurut kelompok produk. Yang selanjutnya, identifikasi persyaratan produk, pola permintaan, dan margin keuntungan untuk setiap kelompok produk. Kemudian, tentukan order winner dan order qualifier untuk setiap kelompok. Ubah order winner menjadi persyaratan kinerja tertentu. Nah, strategi operasi perusahaan jasa. Strategi dalam perusahaan jasa pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari strategi korporasi. Untuk sebagian besar layanan, sistem penyampaian layanan adalah bisnis dan karenanya setiap keputusan strategis harus menyertakan pertimbangan operasi. Contoh, keputusan pemasaran untuk menambahkan rute baru untuk maskapai penerbangan atau untuk menambah layanan dalam penerbangan baru dapat dibuat meskipun ada proses operasi tentang kelayakan, seperti halnya manufaktur. Nah, dimensi persaingan operasi. Membahas dimensi persaingan operasi mengenai akan memperhatikan biaya, kemudian kualitas dan keandalan produk, kemudian kecepatan pengiriman, selanjutnya keandalan pengiriman, mengatasi perubahan permintaan, fleksibilitas dan pengenalan produk baru, kemudian kriteria dimensi kompetitif. Sementara di dimensi kompetitif terkait dengan biaya yaitu operasi berbiaya rendah. Kualitas, bagaimana dengan kualitas? Yaitu kualitas terbaik dan kualitas yang konsisten. Waktu, yaitu kecepatan pengiriman tepat waktu dan kecepatan pengembangan. Fleksibilitas, yaitu kustomisasi, variasi dan fleksibilitas volume. Prioritas persaingan. Nah, membahas terkait dengan prioritas persaingan adalah alat yang berguna untuk menerjemahkan tujuan strategi perusahaan menjadi tingkat proses yang benar-benar melakukan pekerjaan. 4 proses inti, diantaranya hubungan pelanggan, yang kedua pengembangan layanan baru, yang ketiga pemenuhan pemesanan, yang keempat hubungan sponsor. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, sekian materi inisiasi 1 atau sesi 1. Silakan rekan-rekan mengerjakan diskusi di forum diskusi serta mempelajari materi di BMP, buku materi pokok di perpustakaan digital edisi ruang baca virtual Universitas Terbuka. Demikian, salam semangat, salam sehat, dan sukses bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.